Assalamualaikum Bapak dan Ibu calon jemaah haji. Perjalanan ibadah haji ini kan butuh persiapan yang benar-benar matang ya. Apalagi nih buat tahun 2026, persiapannya bakal sedikit beda. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas semua perubahannya, biar perjalanan Bapak dan Ibu nanti lancar jaya dan bisa fokus ibadah. Oke, apa aja sih yang bakal kita bahas? Pertama, kita lihat dulu kenapa Haji 2026 ini beda. Terus, kita masuk ke syarat kesehatan, yang sekarang jadi nomor satu. Habis itu, kita ngobrolin soal teknologi, yang bakal jadi sahabat Bapak dan Ibu di sana, lanjut ke persiapan fisik dan barang bawaan, sampai nanti kita lihat gambaran lengkap jadwal perjalanannya. Lengkap deh pokoknya. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Kita coba pahami dulu, apa sih faktor-faktor utama yang bikin haji tahun 2026 ini jadi pengalaman yang unik dan butuh persiapan ekstra? Jadi pertanyaannya, apa sih perubahan paling besar buat jemaah di tahun 2026 nanti? Ternyata ada beberapa hal utama nih yang jadi pendorongnya, dan semuanya saling berhubungan. Nah, akar dari semua ini adalah visi 2030 Arab Saudi. Ini tuh bukan rencana main-main loh. Mereka punya target ambisius buat menyambut lebih dari 30 juta jemaah setiap tahunnya. Tentunya dengan standar keamanan dan layanan yang paling top. Jadi ya, ini yang mengubah segalanya. Jadi ada 4 area perubahan besar yang bakal langsung terasa sama Bapak dan Ibu. Mulai dari semua layanan yang jadi serba digital, terus standar kesehatan yang makin ketat, ada juga penyesuaian soal antrian, dan yang nggak kalah penting, fasilitas-fasilitas yang ditingkatkan buat menghadapi cuaca ekstrim. Dan ngomong-ngomong soal cuaca ekstrim, ini salah satu tantangan terbesarnya. Bayangin deh, puncak haji 2026 itu diperkirakan pas musim panas. Suhunya di Arafah dan Mina bisa tembus 48 derajat Celcius. Ini bukan lagi soal nyaman atau nggak nyaman ya, tapi udah jadi isu keselamatan yang krusial banget. Nah, karena tantangan cuaca tadi, perubahan yang paling krusial itu ada di aspek kesehatan. Sekarang ini kesehatan itu ibaratnya jadi gerbang pertama yang harus Bapak dan Ibu lewati. Bahkan sebelum bisa melunasi biaya haji loh. Jadi, alur barunya ini yang paling penting buat diingat. Bapak dan Ibu harus dinyatakan sehat dan mampu atau istitoah secara medis dulu. Baru setelah itu bisa melunasi biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH. Kenapa begini? Biar ada kepastian buat semua. Jadi nggak ada lagi ceritanya batal berangkat karena masalah kesehatan setelah semua lunas. Terus apa aja sih yang dicek? Ya ada tes lab lengkap, fungsi jantung dan paru-paru. Nah, ada yang baru nih, penilaian kognitif. Eits, jangan takut dulu. Tes ini bukan buat mendiskualifikasi, tapi tujuannya baik, yaitu buat memetakan perlindungan apa aja yang dibutuhkan jamaah lansia nanti di Tanah Suci. Jadi ini bentuk perhatian, bukan rintangan. Kuncinya apa? Ya, kendalikan penyakit bawaan dari sekarang. Oke, beres soal kesehatan, sekarang kita ngobrolin soal teknologi. Ini nih yang bakal jadi sahabat perjalanan Bapak dan Ibu. Jangan khawatir, semua aplikasi ini dirancang buat bantu kok, bukan bikin ribet. Ada 2 aplikasi yang wajib banget diinstal di HP Bapak dan Ibu. Pertama, aplikasi Nusuk. Ini dari pemerintah Arab Saudi, fungsinya kayak tiket digital buat masuk ke tempat-tempat suci, contohnya Raudah, wajib punya. Kedua, ada Haji Pintar dari pemerintah kita. Nah, ini lebih ke panduan layanan buat jemaah Indonesia. Mau lihat jadwal makan, cari lokasi tenda di Mina, sampai lapor kalau ada masalah, semua bisa di sini. Selain aplikasi, ada juga yang namanya Smart Card atau kartu pintar. Anggap aja ini KTP atau paspor digital Bapak dan Ibu selama di sana. Semua data, dari kesehatan sampai akomodasi ada di chipnya. Masuk bus, masuk Arafah, Mina, semua pakai scan kartu ini. Jadi penting banget ya, jangan sampai hilang. Kalau hilang, repotnya bisa kayak kehilangan paspor beneran. Saya tahu mungkin buat sebagian dari kita, apalagi para orang tua yang nggak setiap hari pakai smartphone, dengar soal aplikasi-aplikasi ini bisa jadi sedikit cemas. Duh, gimana ya caranya? Tapi tenang, ada sistem pendukungnya kok. Kuncinya satu, proaktif. Jangan malu, jangan ragu buat minta bantuan. Nanti petugas kloter itu sudah dilatih kok buat bantu aktivasi. Nah, saran saya, dari sekarang coba deh belajar fungsi-fungsi dasar HP. Minta ajarin anak atau cucu di rumah sebelum berangkat, itu ngebantu banget. Tapi, ada satu hal penting yang perlu diingat. Teknologi ini kan alat bantu ya. Jangan sampai malah bikin kita lupa fokus ibadah. Terutama soal foto-foto. Yuk kita bijak. Kurangi foto-foto yang berlebihan di area Masjidil Haram dan Nabawi, biar nggak ganggu kehusyukan kita dan jemaah lain.
Oke, aturan baru udah, teknologi juga udah. Sekarang kita geser ke persiapan yang gak kalah penting, persiapan fisik dan isi koper. Ini sama pentingnya loh dengan persiapan batin. Haji itu ibadah fisik, betul? Nah, ini ada rencana simpel buat 3 bulan ke depan. 3 bulan sebelum berangkat, coba deh mulai jalan kaki 15-30 menit tiap habis subuh. Masuk bulan kedua, durasinya ditambahin. Coba juga jalan pas matahari pagi agak hangat, biar badan mulai terbiasa. Sebulan terakhir, fokusnya ke daya tahan, bukan ngebut. Nah, khusus buat jemaah lansia, coba deh latihan keseimbangan. Misalnya berdiri dengan satu kaki. Ini simple tapi penting banget buat mengurangi resiko jatuh di sana. Soal isi koper, pesannya cuma satu. Bawa yang fungsional, jangan yang aneh-aneh. Makanan dan catering kan udah disiapin. Fokus bawa barang-barang wajib buat hadapi cuaca panas. Apa aja tuh? Pertama, botol semprotan air. Wah, ini bakal jadi penyelamat di Arafah, percaya deh. Terus, sandal atau sepatu yang udah nyaman dipakai, jangan yang berbeli. Bawa juga tas kecil buat simpan sandal. Dan pastinya pakaian berbahan katun yang adem. Praktis itu kuncinya. Nah, sekarang kita sampai di bagian terakhir. Mari kita lihat gambaran besar alur perjalanannya, biar Bapak dan Ibu bisa siap secara mental dan juga logistik di setiap tahap. Penting buat dicatat nih, ada 2 alur perjalanan yang beda tergantung Bapak dan Ibu masuk gelombang keberangkatan yang mana. Gelombang pertama itu berangkatnya ke Madinah dulu. Nah, kalau gelombang kedua, langsung ke Jeddah terus ke Mekah. Timeline ini ngebantu banget buat memetakan jadwal spesifik Bapak dan Ibu, dari mulai berangkat sampai nanti pulang lagi ke tanah air. Ini mungkin nasihat paling penting dari semuanya, terutama menjelang puncak haji, simpan energi Bapak dan Ibu. Serius, menghemat tenaga sebelum hari Arafah itu udah bagian dari ibadah persiapan itu sendiri. Kurangi jalan-jalan atau aktivitas yang nggak wajib, fokus istirahat di hotel. Biar apa? Biar pas wukuf, stamina kita prima. Jadi, kalau kita lihat lagi, semua perubahan ini, dari kesehatan sampai teknologi, mungkin kelihatannya ribet ya, tapi sebetulnya tujuannya cuma satu, untuk memastikan keamanan dan kenyamanan Bapak dan Ibu, supaya bisa menunaikan ibadah haji dengan tenang, fokus, dan insya Allah kembali ke tanah air dengan selamat sebagai haji yang mabrur. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan satu pemikiran untuk kita semua. Di tengah era digital dan tantangan iklim sekarang ini, gimana ya cara kita sebagai jemaah untuk tetap menjaga fokus spiritual dari perjalanan suci ini? Gimana caranya agar teknologi benar-benar melayani ibadah, bukan malah jadi distraksi? Semoga panduan singkat ini bermanfaat ya Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.